Ya, itu akan membuat kita semakin bersemangat, semakin kuat girohnya untuk memperjuangkan agama Islam. Nah, yang kedua adalah Muhammadiyah itu sebagai sarana amar ma'ruf nahi mungkar ya. Ini maksudnya adalah Muhammadiyah itu sebagai sarana dakwah. Dakwah itu kan diartikan sebagai khastun nas ilal huda wal khair. Ajakan kepada manusia supaya kemudian menuju pada kebaikan dan juga kebenaran, kepada hidayah yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu prinsipnya ya, bermuhammadiyah itu ya berdakwah, dan berdakwah itu tidak identik dengan banyaknya ilmu yang kita miliki ya. Jadi meskipun katakanlah kita bukan ulama, bukan ustadz, ilmu agamanya pas-pasan, tidak ada alasan bagi kita untuk tidak berdakwah. Dakwah itu kan prinsipnya mengajak. Jadi tidak selalu dari dosen kepada mahasiswa, tapi bisa juga dari mahasiswa kepada dosennya. Mungkin dosennya melakukan sesuatu yang kurang baik ya, yang salah. Nah, ketika kemudian mahasiswa mengingatkan, ya itu juga bagian dari dakwah. Maka dari itu setiap dari kita, masing-masing dari kita, dan secara lebih luas ya, masing-masing dari umat Islam secara pribadi ada tanggung jawab dan kewajiban untuk menjalankan apa yang disebut dengan dakwah. Nah, yang ketiga ya, Muhammadiyah itu sarana ya. Jadi sarana, dan itu adalah pilihan manusia. Sehingga mau berMuhammadiyah atau tidak, itu status hukumnya beda dengan mau berislam atau tidak ya. Jadi Muhammadiyah itu adalah gerakan. Jadi layaknya organisasi mau milih ya, silahkan, enggak pun juga tidak ada masalah, dan juga tidak perlu kemudian memusuhi karena itu adalah pilihan kita masing-masing ya. Terkadang karakter kita itu punya kecenderungan sendiri-sendiri. Saya cocok dengan organisasi A ya, saya cocok dengan organisasi B dan seterusnya. Itu terkadang menyesuaikan dengan karakter kita. Nah, adanya Muhammadiyah ya, itu disampaikan dalam rangka apa? Ya, entah nanti bermuhammadiyah atau tidak bermuhammadiyah, paling tidak ya, sebagai mahasiswa di Universitas Muhammadiyah itu memahami Muhammadiyah itu seperti apa. Jadi meskipun nanti katakanlah, oh saya nanti nggak pengen aktif di Persyarikatan Muhammadiyah, tapi paham betul terkait Muhammadiyah, sehingga kebanggaan terhadap Persyarikatan Muhammadiyah meskipun tidak aktif ya di Muhammadiyah itu ada, dan itu yang kemudian banyak terjadi ya. Bentar ya, bentar. Mohon maaf ya, sedikit ada gangguan teknis. Jadi kalau di ngajarnya dari rumah, kadang gangguannya ya ada ya. Kita lanjutkan sampai mana tadi ya? Akhirnya gini ya. Jadi lupa ya. Ya sebagai sarana ya, jadi kecenderungannya sendiri-sendiri. Tapi yang terbaik ya, organisasi itu pada prinsipnya mempermudah kita untuk kemudian secara istiqomah dan konsisten memperjuangkan agama Islam. Jadi istilahnya ya, ya silahkan berorganisasi ya, manfaatkan organisasi itu untuk kemudian apa, wujud ekspresi diri kita, wujud bagaimana kita menemukan jati diri dan juga karakter karakter kita. Nanti kita aktifnya di apapun selama itu memberikan suatu kemaslahatan untuk masyarakat dan umat, itu insya Allah sesuatu yang baik untuk kita. Nah, terkait Muhammadiyah tentu ya, karena Muhammadiyah ini salah satu organisasi yang cukup besar di Indonesia dengan lembaga pendidikan yang ada. Di situ terkadang tidak jarang memunculkan orang-orang itu yang kemudian bangga ya dengan adanya Muhammadiyah, meskipun mungkin mereka dari non Muhammadiyah. Bahkan meskipun mereka adalah seorang non Muslim ya, seperti yang terjadi di apa, universitas yang ada di mana itu, Papua ya, di Uni Muda itu yang rata-rata 80% bahkan lebih adalah non-muslim. Tapi mereka bangga dengan kampus Muhammadiyah, bangga dengan Muhammadiyah. Dikarenakan apa? Ini bukan sekedar satu masalah keagamaan. Lebih dari itu, ini adalah organisasi yang secara nyata memberikan kemaslahatan secara luas, dan mereka mendapatkan manfaat itu, sehingga mereka bangga secara tidak langsung dengan adanya Muhammadiyah. Padahal kalau mereka nyanyi terkait apa itu, sang
Iya ya. Universitas Muhammadiyah Malaysia. Ya umum ya, siapa tahu nanti kalian setelah dari sini pengen melanjutkan ke sana. Seingat saya kalau mungkin dari Muhammadiyah ya, atau mungkin dari kampus Muhammadiyah itu ada apa? Ada beasiswa lah ya, tapi saya nggak tahu beasiswanya full atau tidaknya. Nah itu pilihan ya. Jadi paling tidak kita bisa berbangga dengan Muhammadiyah ya. Nah selanjutnya ya, eh saya langsung percepat saja lah ya, supaya yang kelas B nggak terlalu lama menunggu karena hampir sama dengan materi yang mereka dapatkan sebelumnya. Nah, langsung pada unsur pembaharuan ya. Jadi ada hal yang prinsip yang mana membuat kita itu dituntut untuk melakukan pembaharuan Islam ya, pembaharuan Islam. Jadi katakanlah ya, perkembangan itu terus terus terjadi. Sehingga tidak jarang dengan kemajuan yang ada, kita baru menyadari kondisi umat Islam saat ini. Yang diantaranya adalah umat Islam mulai sadar bahwasanya mereka itu tertinggal dari perkembangan, tertinggal dari zaman. Padahal itu sudah sangat berbeda ya dengan prinsip dalam Islam itu sendiri, yang mana Islam itu adalah agama yang soleh likuli zaman pemakan. Islam adalah agama yang relevan dengan perkembangan zaman dan juga perkembangan di mana Islam itu berkembang. Jadi faktanya sekarang Islam banyak yang tertinggal. Orang Islam banyak identik dengan kemiskinan. Islam ya identik dengan khususnya umat Islam ya sesuatu kondisi yang membuat mereka itu sangat jauh dari perkembangan zaman ya, perkembangan ilmu pengetahuan dan juga perkembangan teknologi. Nah, maka dari itu perlu adanya suatu pembaharuan. Pembaharuan dalam bidang apa? Ada dua hal ya. Dalam masalah akidah, artinya pembaharuan itu menjadikan prinsip segala sesuatu itu kembali pada Al-Quran dan juga As-Sunnah. Nah, pembaharuan dalam bidang muamalah ya, itu adalah pembaharuan bagaimana ajaran Islam itu relevan dengan perkembangan zaman. Ya, kita berislam juga membahas ekonomi ya. Kita berislam juga membahas masalah politik. Kita berislam juga membahas masalah budaya dan yang lainnya yang mana dengan itu nanti akan tercipta Islam sebagai bentuk atau bagian dari civilization ya atau peradaban. Ini sejalan dengan salah satu ungkapan ya atau mungkin statement yang diutarakan oleh salah satu orientalis ya, intelektual yang berada di barat sana yang bernama HAR Chip ya, Hamilton Alexander Ruskin Chip. Dia mengatakan uh, Islam indeed much more than a system of theology, it is a complete civilization. Bahwasanya Islam itu sungguh bukan hanya sekedar urusan teologi. Islam itu bukan hanya urusan ibadah. Islam itu bukan hanya urusan sholat, urusan puasa, zakat, naik haji, kemudian nanti kita mati masuk surga. Ya. Lebih dari sekedar itu, Islam itu adalah a complete civilization, suatu peradaban yang luas. Islam itu membahas pendidikan, Islam itu membahas teknologi, ilmu pengetahuan, ekonomi, sosiokultural ya, dan yang lainnya. Yang mana dengan itu Islam itu menjadi agama yang kemudian membuat umatnya maju secara peradaban. Dan ini zaman dulu pernah terjadi.
Hanya saja di zaman sekarang, kita secara peradaban agak tertinggal ya dari, bangsa-bangsa yang ada di barat. Maka dari itu, kita harus mengembalikan semangat berislam itu sebagaimana mestinya, semangat bagaimana Islam yang sebenar-benarnya ya, dalam bahasa Muhammadiyah. Islam yang sebenar-benarnya, Islam ya, yang kemudian dalam masalah akidah, ibadah itu selalu ketat ya, selalu benar-benar kembali pada Al-Quran dan As-Sunnah tentunya seperti apa. Sedangkan dalam masalah-masalah seperti tadi, itu mengikuti perkembangan zaman, bahkan harus menguasai perkembangan yang ada, sehingga mereka menjadi unggul ya. Kalau dahulu ada masa Bani Abbasiyah ya, kalau kalian mendengar ada kisah 1001 malam ya, yang itu apa kisahnya diambil dari Baghdad yang pada waktu itu dipimpin oleh khalifah yang bernama Harun ar-Rasyid. Saking megahnya, saking luar biasanya disebut ya sebagai negeri 1001 malam. Nah, itu kan peradaban ya. Cuma terkadang zaman kita saat ini kita ngomong Islam itu sempit ya, dipersempit. Ya bahasa saya kita itu seperti rabun ya. Rabun dekat ya, rabun dekat. Jadi sesuatu yang dekat dengan kita, tapi kita tidak bisa melihat secara jelas, secara mendalam, yakni agama kita sendiri, agama Islam. Ya kan kita dekat ya dengan agama Islam itu sendiri. Aktivitas kita tidak jauh dari ibadah ya dalam keseharian. Tetapi ternyata kita melihat agama Islam itu sempit. Ya tadi urusan ibadah, sholat, puasa, nanti meninggal masuk surga, itu dalam hal tertentu dianggap sebagai sesuatu yang sempit. Karena Islam itu bukan hanya sekedar itu, tapi sangat luas ya. Itu ada dan memang harus dijaga ya. Tetapi yang lebih dari itu terkait masalah kemanusiaan harus kemudian difikirkan. Karena itu peran manusia di muka bumi itu yang pertama sebagai Abdullah. Memang kita tugasnya adalah untuk beribadah kepada Allah. Yang kedua adalah khalifah fil ar. Khalifah itu pemimpin, khalifah itu mereka yang bertanggung jawab atas kemakmuran dunia ya. Nah, itu mungkin salah satu kenapa kemudian perlu adanya pembaharuan. Ini sedikit tambahan ya tadi, seandainya berbeda dengan apa yang disampaikan pada kesempatan sebelumnya. Nah, masuk pada tokoh-tokoh yang kemudian itu mengusung semangat pembaruan ya, semangat-semangat pembaruan yang nanti akan kita bahas satu persatu. Kurang lebih saya akan menyampaikan nggak banyak ya, hanya 4 tokoh pembaruan dalam Islam. Yang pertama adalah Muhammad bin Abdul Wahab ya. Jadi Muhammad bin Abdul Wahab ini adalah orang yang lahir di Saudi Arabia 1707 ya. Jadi abad ke-8 sampai meninggal 1792. Jadi nggak sampai satu abad ya usianya. Nah, semangat pembaharuannya ya yang disampaikan oleh Muhammad bin Abdul Wahab. Nah, ini bukan pembaharuan dalam bidang muamalah, pendidikan dan seterusnya, tapi lebih pada pembaharuan dalam bidang akidah Islamiyah. Sehingga sehingga ya prinsip-prinsip yang dia utarakan kebanyakan ya bagaimana secara akidah ya umat Islam ini terus terjaga kesuciannya, kemurniannya dalam keyakinan pada Allah Subhanahu wa taala dan segala bentuk konsekuensinya. Nah, beberapa pikiran pokok ya dari Muhammad bin Abdul Wahab yang pertama adalah tanlif al-aqidah al-islamiyah, yaitu pemurnian akidah Islam ya, sebagaimana sudah kita bahas tadi prinsip utama ya yang jadi pembarunya terkait masalah tauhid, terkait masalah akidah ya. Kalau di situ ada keterangannya secara tegas dan keras dikarenakan memang pada waktu itu Muhammad bin Abdul Wahab itu sangat dekat dengan pemerintah atau pimpinan negara Saudi Arabia. Sehingga tidak jarang ya dengan kedekatan itu memaksa atau mungkin sedikit keras terhadap mereka yang dianggap berbeda dengan pandangan mereka ya. Itu yang mungkin dalam satu sisi kurang baik, harusnya kemudian diberikan pemahaman, tapi kemudian ini dikarenakan punya power ya, punya kekuasaan, akhirnya memanfaatkan itu untuk kemudian ya sedikit ya apa ya bahasanya sedikit agak ada kekerasan, agak ada ancaman dan seterusnya pada mereka yang berbeda pendapat, yang berbeda pandangan. Nampaknya pola seperti itu di semua negara hampir sama ya, termasuk di Indonesia. Kira-kira siapapun yang dekat dengan pemerintah, dengan petinggi, punya power, mereka
cenderung sewenang-wenang ya terhadap kelompok yang berbeda pandangan dengan mereka. Nah, yang kedua adalah tauhid ya. Jadi kalau kita mengenal ada istilah tauhid rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat, nah itu dikenalkan pertama oleh Muhammad bin Abdul Wahab ya. Apa yang disebut dengan tauhid rububiyah ya? Tauhid rububiyah itu tauhid yang mana kita meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu dialah yang menciptakan segala sesuatu, yang memelihara segala sesuatu. Jadi prinsipnya bertauhid secara rububiyah kita tahu bahwa Allah adalah yang Maha Pencipta. Sedangkan tauhid yang kedua, tauhid uluhiyah, kita meyakini bahwasanya Allah itu memang ya tadi Maha Esa, Maha Kuasa, Maha Mencipta dan konsekuensinya sebagai bentuk tauhid uluhiyah adalah bagaimana kita mengilahkan ya menyembah, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka wujud dari tauhid uluhiyah adalah beribadah kepada Allah. Nah, inilah yang kemudian membuat berbeda ya. Kita kalau kemudian melihat, mohon maaf misalnya setan, kemudian iblis dan seterusnya, mereka secara tauhid, ya mereka pasti bertauhid secara rububiyah. Karena mereka pasti tahu betul bahwa yang menciptakan segala sesuatu adalah Allah Subhanahu wa taala. Akan tapi apa permasalahannya? Mereka tidak mau menjalankan perintah, tidak mau kemudian meninggalkan larangan. Mereka tidak mau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga mereka tidak bertauhid secara uluhiyah. Maka tidak jauh beda bagi kita ya umat Islam, ya yang tahu betul bahwasanya Allah Maha Mencipta, Allah Maha berkuasa, tapi dalam aktivitas sehari-hari kita tidak mau menyembah, kita tidak tidak mau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya tidak ada bedanya kita itu dengan setan ya, yang kemudian mengimani Allah tetapi tidak mau beribadah dan juga menyembah Allah. Ya itu satu hal yang mungkin cukup membuat kita itu akhirnya harusnya tersadar ya, bahwasanya mungkin itu nampak sederhana, tetapi ternyata kita ini sudah tidak ada bedanya dengan makhluk ya yang membangkang kalau kita tidak mau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Intinya apa? Ya sholatnya diperhatikan ya. Intinya kan seperti itu. Ibadahnya dijaga. Nah, itu bukti bahwa kita bertauhid secara uluhiyah. Nah, tauhid yang ketiga adalah tauhid asma wa sifat ya. Kita meyakini bahwasanya Allah itu mempunyai nama-nama ya, mempunyai nama-nama yang melekat. Kita biasa menyebutnya Asmaul Husna, yang mana Asmaul Husna itu adalah gambaran dari Allah Subhanahu wa taala sendiri. Maha pengasih, maha penyayang, maha berkuasa, maha memiliki. Ya, itu adalah gambaran dari Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk asma wa sifat, nama-nama dan juga sifatnya. Dan itu melekat pada diri Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara kesemua itu sudah pasti tidak ada pertentangan satu sama yang lain. Jadi kalau kemudian kita ya mempertentangkan satu sifat apa atau nama satu asma Allah kemudian di sisi lain dipertentangan dengan asma yang lain ya itu adalah cara berpikir yang kurang tepat atau cenderung kita mempermasalahkan sesuatu yang mungkin kita belum memahami hakikat atau substansi dari asma Allah itu sendiri ya. Nah, itu terkait masalah tauhid. Ini materi sudah masuk pada materi yang anu ya, dua-duanya ya. Tadi yang awal itu masih di kelas F, ini sudah dua-duanya. Jadi tolong segera disimak, jangan sampai tertinggal. Karena kalau poin-poinnya ya itu poin-poinnya ya, tapi kalau penjelasannya nampaknya kan penjelasannya hampir bisa bermenit-menit ya, bahkan mungkin bisa 1 jam atau mungkin lebih. Tapi insya Allah nggak sampai ya, karena energi kita juga terbatas ya. Nah, yang ketiga adalah memerangi TBC ya, sesuatu yang kita kenal dengan takhayul, bid'ah, dan khurafat ya. Takhayul ya cerita khayal ya, dengan logika saja ya, bahkan tanpa agama, tanpa pertimbangan-pertimbangan agama, kita tahu bahwasanya sesuatu yang khayal tidak masuk akal itu ya memang tidak bisa diterima oleh akal ya. Namanya juga tidak masuk akal. Tetapi tidak jarang banyak masyarakat yang mempercayai. Tidak banyak masyarakat yang meyakini itu benar adanya. Padahal ya segala sesuatu yang itu ada dalam Islam dan itu mungkin ya
tidak bisa dijelaskan dalam bahasa Islamnya itu disebut dengan keimanan ya. Misalnya tentang hari akhir ya, tentang zat Allah kita nggak pernah tahu ya. Kita kemudian hanya bisa menerima berdasarkan sumbernya, yakni Al-Quran dan juga hadis. Nah, sedangkan takhayul ini mungkin kira-kira juga sama, tetapi sumbernya bukan Al-Quran dan juga hadis ya. Kisah-kisah yang nggak masuk akal, di sini ada pohon, kemudian dikaitkan ada penunggunya, oh di sini dan seterusnya macam-macam ya. Itu hal-hal yang kemudian membuat logika kita menjadi kurang kurang sehat. Jadi dengan akal saja sebenarnya kita tahu mana yang baik, mana yang buruk, mana yang benar dan juga mana yang salah. Karena itu dulu ada aliran yang bernama Mu'tazilah ya. Meskipun ini dikatakan ada yang kurang baik, tapi ada satu prinsip yang menurut saya cukup bagus. Aliran Mu'tazilah ini mengatakan la yastawil khabith wat thayyib. Tidaklah sama antara sesuatu yang buruk dan sesuatu yang baik. Maka dari itu idealnya kita sebagai manusia itu dengan akal kita saja tahu mana yang baik, mana yang buruk, mana yang benar, dan juga mana yang salah. Dan kisah seperti kisah-kisah takhayul, ya, bid'ah, khurafat, khurafat dalam bentuk fisik ya seperti pohon tadi, takhayul misalnya seperti apa kisah-kisah di Indonesia yang banyak nggak masuk akal ya, apa itu kayak ada banyak ya saya sampai sampai lupa ya. Ya, beberapa adat budaya yang itu diidentikan dengan kisah-kisah yang uh, dengan logika saja kita merasa oh itu kok nggak masuk akal ya. Ya itu hanya cerita rakyat dan seterusnya kayak Tangkuban Perahu apalagi terus kemudian banyak lah ya banyak yang itu terkadang diperkuat secara masif dengan adanya film-film yang kemudian menceritakan itu semua. Sehingga seakan-akan itu sesuatu yang benar-benar terjadi di Indonesia. Kayak Candi Prambanan itu ya, apa itu kisahnya. Satu malam harus membuat 1.000 candi, ya itu kan jelas juga. Kok 1.000 candi, satu candi saja ya. Kalau satu malam itu sudah nggak masuk akal. Tapi ini 1.000 kurang satu dan kemudian yang meminta itu siapa tuan putrinya atau mungkin ratunya dijadikan candi yang ke 1.000. Ya gitu kok yuk kita percaya ya. Tapi ya sudah lah ya. Itu hal-hal yang kemudian ya jangan pun dengan agama ya, kita dengan logika saja itu sudah bisa melihat itu semua. Maka dari itu terkadang ya masyarakat kita itu sering mengidentikan segala sesuatu dengan dunia mistis ya. Sehingga ada masalah apa larinya ke mistis. Ada katakanlah ya pohon terbang ya tiba-tiba dikaitkan dengan mistis. Padahal mungkin kalau orang barat itu melihatnya apa yang terjadi kok tiba-tiba pohon bisa terbang apa terbang misalnya. Ya itu pendekatannya pasti pendekatan intelektual, pendekatan ilmu pengetahuan dan seterusnya. Nah, atau mungkin ya, ya seperti zamannya Nabi Isa ya, yang lahir tanpa seorang uh, ayah. Itu kalau andai terjadi di zaman saat ini, itu pasti diidentikan dengan ini apa kisah apa genderuwo ya lahir dari anak anak genderuwo sehingga nanti wujudnya setengah manusia setengah setengah genderuwo. Gitu kok ya percaya ya. Dan itu kisah-kisah seperti itu terbuktinya kalau itu adalah kisah yang palsu atau mungkin bahkan tidak benar adanya ya kan baru-baru akhir ini ya. Dan zaman dulu karena keterbatasan informasi ya itu sangat dipercayai. Dulu tahun 2008-an lah ya ketika saya masih sekolah itu kalau lihat ikan peri ya, kok ikan pari kayak. Ikan pari wajahnya mirip dengan manusia. Nah, mirip ya. Nah, itu kan masyarakat langsung meyakini bahwasanya itu adalah seorang anak yang durhaka kepada ibunya. Ya, apapun yang terjadi itu tidak baik memang ya, durhaka itu. Tapi tidak perlu kemudian dikaitkan bahwasanya itu adalah karena kedurhakaan dan seterusnya. Nah, itu adalah hal-hal yang banyak diyakini oleh masyarakat, tapi kebenarannya sebenarnya tidak terbukti ada ya. Sampai mana tadi? Yes, takhayul bid'ah khurafat ya. Jadi hal semacam itu ya harus kita hindari. Nah, karena itu juga semangat dari bentuk pembaruan ya. Dan banyak lagi. Mau cerita waktunya terbatas. Ini harus segera selesai ya. Selanjutnya adalah memerangi taklid buta.
pada prinsipnya bertaklid itu nggak masalah ya, apalagi kalau beberapa orang tertentu memang tidak punya kapasitas dalam masalah agama, tidak punya ilmu agama, sehingga katakanlah mereka itu bertaklid dengan ustadznya, ulamanya, atau mungkin gurunya. Ya kan tidak ada masalah ya, selama yang mereka taklidi itu bisa bertanggung jawab ya. Jadi kalau misalnya kemudian bertaklidnya itu benar salah tinggal 15 menit lagi. Ya, kita selesaikan seselesainya ya. Jadi kalau nggak selesai nanti dilanjutkan minggu depan. Karena ini sudah satu kelas ya. Jadi nanti selesainya di tokoh keberapa pun minggu depan kita langsung melanjutkan itu ya. Nggak perlu kemudian menyesuaikan lagi. Sampai mana tadi? Sampai taklid ya, sampai taklid. Nah, bagi orang-orang tertentu memang kapasitasnya ya bisa bertaklid ya. Nah, beda kalau kemudian taklidnya sudah taklid buta. Pokoknya mengikuti sami'na wa ata'na, benar salah diikuti. Nah, itu adalah apa yang disebut dengan taklid taklid buta. Nah, itulah sesuatu yang kurang baik. Nah, istilahnya Kiai Haji Ahmad Dahlan, orang yang bertaklid buta itu, ya, taklid buta itu apa istilahnya? Mendekatkan kita itu dengan kebodohan. Jadi orang sudah bertaklid itu kadang nalarnya, akalnya sudah kurang mampu untuk kemudian digunakan berpikir secara bersih dan juga jernih. Karena apa? Karena faktor bertaklid akhirnya tidak peduli lagi dengan mana yang benar, mana yang salah, mana yang baik dan juga mana yang buruk ya. Jadi seperti itu. Kemudian yang kelima ya adalah memerangi praktik tasawuf. Apakah tasawuf itu sesuatu yang baik? Ya, satu sisi kita harus mengatakan tidak semua tasawuf itu buruk, sehingga ada potensi tasawuf itu yang positif, yang baik. Karena itu Buya Hamka itu menulis satu buku terkait tasawuf yang berjudul apa, Tasawuf Modern. Sehingga dari pemahaman tasawuf itu ada hal-hal positif yang itu bisa bermanfaat untuk menjaga spiritualitas kita, hati kita. Itu tasawuf ya. Akan tapi pada prakteknya memang tasawuf dengan berbagai macam gerakan pengkondisian spiritualisme dan seterusnya itu mempunyai satu amalan atau mungkin bahkan keyakinan dan pemahaman yang cukup katakanlah tidak sejalan ya dengan ajaran Islam. Sehingga itulah yang kemudian dianggap ya menurut Muhammad bin Abdul Wahab sesuatu yang membuat umat Islam itu jauh dari ajaran Islam yang sebenar-benarnya. Dan yang terakhir ya, yang terakhir menggelorakan dibukanya pintu ijtihad. Kita kalau kembali pada zaman dahulu ya, ada 4 imam mazhab yang mana itu menjawab semua permasalahan yang ada dalam Islam. Pertama adalah Imam Abu Hanifah, Imam Maliki, Imam Syafi'i dan juga Imam Hambali. Nah, dikarenakan kemampuan mereka yang sangat luar biasa, tidak jarang umat Islam setelah itu menjadi khawatir, merasa tidak pantas untuk kemudian melakukan suatu fatwa, untuk kemudian menghukumi sesuatu, baik buruk benar salah. Dikarenakan apa? Eh, kapasitasnya tidak apa ya, tidak sesuai dengan levelnya 4 imam mazhab itu. Karena itu yang ramai pada waktu itu ya sudah pintu ijtihad ditutup. Dikarenakan ada kekhawatiran kalau kemudian berijtihad kembali, eee, itu menyalahi apa yang sudah disampaikan secara panjang lebar ijtihad-ijtihad dari 4 imam mazhab tersebut. Ya tentunya ya ada benarnya ya, dikarenakan untuk, mencapai kapasitas sebagai seorang mujtahid dan berfatwa, itu menurut mereka levelnya sangat tinggi ya. Pertama, menghafal Al-Quran jelas. Kemudian paham tafsir Al-Quran secara luas pun juga jelas. Kemudian hadis harus menghafal kurang lebih 150 ribuan hadis yang mungkin doif ya, atau mungkin bahkan hadis palsu ya maudhu pun juga sejumlah yang sama. Kemudian harus menguasai bahasa Arab dengan berbagai turunannya ya, nahwu, shorof, dan yang lainnya termasuk nanti perkembangan bahasa Arab itu sendiri dan apa kriteria-kriteria yang lainnya. Nah, itu yang kemudian membuat merasa
nampaknya tidak ada lagi umat Islam yang mencapai pada level tersebut, sehingga tidak pantas untuk berijtihad. Nah, akan tapi Muhammad bin Abdul Wahab itu menyampaikan dengan bahasa yang berbeda bahwasanya kondisi masalah yang ada di masyarakat itu terus berkembang, ya. Al-Qur'annya tetap, hadisnya, sunnahnya juga tetap, ya, tetapi permasalahan terus berkembang. Dengan melihat permasalahan yang terus berkembang, maka idealnya ijtihad sampai kapan pun, di mana pun juga harus tetap dilakukan oleh umat Islam. Dahulu tidak ada misalnya ya bayi tabung, sekarang ada bayi tabung. Membutuhkan jawaban, membutuhkan bagaimana analisis fikihnya. Maka dari itu, pintu ijtihad menurut Muhammad bin Abdul Wahab itu perlu dibuka kembali supaya kemudian tadi ya sesuai dengan prinsipnya Islam itu relevan dengan perkembangan zaman yang ada. Kalau kemudian ajaran Islam katakanlah tidak bisa merespon perkembangan yang ada, itu akan membuat ajaran Islam itu dianggap rigid, dianggap kaku, dianggap tertinggal dari perkembangan yang ada. Dah itu ya. Jadi saya rasa untuk kesempatan malam hari ini kita masih masuk pada satu tokoh ya. Nanti kalau dilanjutkan energi kita yang terbatas untuk bisa berpikir lebih fokus ya. Ini termasuk saya sendiri sebenarnya ya. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Tidak ada ya? Karena tidak ada, saya rasa cukup ya. Mohon nanti yang kelas F yang tadi ya, ya benar kelas F, jamnya diganti ya, biar nanti apa langsung langsung apa saya ingat. Saya kadang kan ngelihat tadi kan saya agak kaget waktu Mas Hakiki WA itu, oh ternyata gantinya hari ini, saya agak lupa. Karena saya ngecek jadwal perkuliahan tuh di grup WA, biasanya dari jamnya di grup jam jam berapa, harinya kapan. Itu yang jadi acuannya daripada buka laptop untuk ngecek jadwal itu agak agak repot. Kan jadwal kita banyak berubahnya ya kalau kemudian dilihat dari sesuatu yang dijadwalkan di awal. Ada yang ditanyakan sampai di sini? Cukup ya? Kita akhiri bersama-sama dengan mengucapkan hamdalah dan juga doa majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. ya, terima kasih ya. Assalamualaikum.